Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judulnya, Kasih Karunia Allah Mengubahkan Hidup. Ayat renungan terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku yang kekasih, kebenaran yang sangat besar, yaitu pertobatan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu dinyatakan di dalam kata-kata Kristus pada saat dia berbicara kepada Nikodemus. Pada waktu itu dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang jika dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku yang kekasih, dengan pembaruan hati, anugerah atau kasih karunia Allah bekerja mengubahkan hidup. Jadi perubahan hanya bagian luar saja tidak cukup membawa kita selaras dengan kehendak Allah. Jadi ada begitu banyak orang yang hanya merubah secara luarnya, tetapi hatinya tidak berubah. Tugas yang terutama daripada pekerjaan roh itu adalah mengubahkan hati. Kemudian ragi kebenaran dia akan bekerja diam-diam, tenang, mantap, dan untuk mengubahkan jiwa. Segala kecenderungan alamiah akan dihaluskan dan ditaklukkan. Pikiran baru, perasaan baru, motif yang baru ditanamkan. Sebuah ukuran tabiat baru telah dibuat menurut hidup Kristus. Pikiran diubahkan, kesanggupan pikiran dibangkitkan untuk bekerja dalam cara yang baru. Manusia bukannya dikaruniai dengan kesanggupan yang baru, melainkan kesanggupan yang dimilikinya itulah yang disucikan. Hati nurani dibangunkan. Saudaraku yang kasih, Alkitab ini atau kitab suci adalah perantara penting di dalam perubahan tabiat. Oleh sebab itu Yesus dia berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jika hal itu telah dipelajari dan dituruti, maka firman Allah itu akan mengubahkan hati. Dia akan menaklukkan setiap sifat yang tidak kudus, karena Roh datang untuk menyatakan dosa, dan iman yang bersemi di dalam hati bekerja dengan kasih karunia Kristus menyesuaikan kita, tubuh, jiwa, dan roh menurut kemauannya. Saudaraku yang kekasih, terkadang di dalam kehidupan kita merasa takut, tetapi pada saat Roh Allah bekerja di dalam hati kita dengan rasa takut dan gentar, Ia akan memulai bekerja untuk dirinya sendiri dan berusaha mencari segala kekurangan, kemudian melihat apa yang dapat dilakukan untuk mengadakan perubahan yang diperlukan dalam hidupnya. Akhirnya dia akan mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Dan jika ia pernah melukai hati seseorang, maka dia akan mengakui kesalahannya. Kesalahannya itu kepada orang yang dilukai hatinya. Saudara, pada saat itu orang itu akan bertindak sepadan dengan pekerjaan roh, dan pertobatannya adalah sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, kasih karunia Allah itu adalah sangat luar biasa. Pada saat kita mengundang Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita, dengan tekun kita berdoa, maka kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.